Kali ini kita akan menjelajah Gunung Prau yang terdapat di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di kawasan Dieng. Setelah persiapan dirasa cukup, kami bergegas menuju ke basecamp Dieng untuk melakukan registrasi. Pendakian kali ini saya ditemani oleh seorang teman bersama Mas Saud. Menuju puncak Prau ada beberapa pilihan jalur yang diminati oleh para pendaki. Jalur yang kami lalui nantinya adalah jalur Dieng. Gunung Prau merupakan gunung yang menjadi favorit untuk para pendaki. Pada ketinggian puncaknya sekitar 2590 meter di atas permukaan laut. Karena menjadi favorit, bahkan saking ramainya sering disebut juga sebagai Gunung Sejuta Umat. Jalur pendakian Gunung Prau via Dieng terkenal cukup landai dan dapat dilalui pendaki pemula. Titik awal dari basecamp dengan melalui jalan setapak melewati area perkebunan milik warga. Jalur trekkingnya terus menanjak tapi tak begitu ekstrim. Rintik-rintik, Ut. Ya. Licin-licin syahdu. Hai, kita baru lewat pos 1. Ternyata ditemani hujan lepas dari pos 1. Udah disuguhi trek yang di bawah tuh. Nah kemudian tarak kita berlicin-licin. Semangat, Ut. Yo, semangat, Ut. Semangat. Nanti kita dadar telur. Siap. Ayo. Udah 10 menit lagi yuk. Alhamdulillah, gerimis-gerimis, tenda udah berdiri. Semoga cuacanya bagus. Gerimis-gerimis. Gunung Prau udah mulai dingin, udah pakai sarung tangan. Dan hari ini cuacanya hujan ya, hujan-hujan kecil. Semoga diberikan cuaca semakin membaik, semakin bagus cuacanya kita. Hujan mengiringi perjalanan kita. Setibanya kita di camp area, kita langsung mendirikan tenda dan kita membuat makanan, dan malamnya pun kita beristirahat untuk melepas lelah selama kita perjalanan. Teman-teman jangan lupa jaketnya double. Di tenda kita mau masak apa, Ut? Masak air jahe hangat lah ya. Oke, ini disambil ini monitor radio. Mendaki gunung memang selalu memberikan kesan tersendiri, apalagi untuk mereka yang baru pertama kali. Indahnya pemandangan di puncak gunung sangat menakjubkan dan selalu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendaki. Menikmati sunrise maupun sunset adalah tujuan utamanya. Jika cuaca cerah, panorama sang surya akan tampak sangat jelas. Lautan kabut tipis pun senantiasa menghiasi pemandangan di Gunung Prau, hingga tampaklah negeri di atas awan. Lelahnya trekking terbayarkan tatkala tiba di puncak. Yang ada hanyalah rasa bangga dan takjub bahwa kita bisa sampai ke tempat tertinggi dari sebuah daratan. Disitulah kita merasa diri kita sangat kecil bahwa luar biasa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Dari puncak Gunung Prau, pendaki dapat menikmati pemandangan serba cantik. Di antaranya hamparan keindahan Bukit Teletabis dan bunga yang sangat menawan. Tak hanya itu, kita juga dapat menyaksikan keindahan jajaran Gunung Sumbing, Sindoro, Merapi, Merbabu, dan Slamet. Puncak Gunung Prau sering dijadikan tempat untuk hunting spot golden sunrise yang terbukti spektakuler. Spot sunrise camp ini menjadi spot berkemah dan bisa menikmati panorama Gunung Prau karena pemandangannya yang terbuka sangat luas. Di sana kita bisa menikmati pemandangan Gunung Sindoro, Gunung Sumbi di sebelah selatan. Dari kejauhan tampak pula Gunung Merapi, Merbabu, Andong, dan hingga Gunung Telomoyo. Hal yang paling mengesankan adalah di pagi hari. Kita bisa menikmati dengan puas pemandangan golden sunrise yang sangat terkenal. Selain itu, kita juga bisa naik ke beberapa puncak yang ada di samping jalur tersebut untuk menikmati sisi lain Gunung Prau. Jika terus melanjutkan perjalanan, apalagi setelah Telaga Burung, kita akan sedikit menanjak sampai puncak via jalur Dieng. Bunga daisy menjadi salah satu panorama menarik di Gunung Prau. Saat musim penghujan, bunga-bunga ini banyak yang mekar. Jika Gunung Semeru memiliki bunga verbena di Oro-Oro Ombo, Gunung Prau memiliki bunga daisy di sekitar Bukit Teletabis dan puncak. Bunga tersebut sudah menjadi salah satu bentuk keindahan dan ciri khas dari Gunung Semeru dan Gunung Prau. Berada pada ketinggian 2.590 meter di atas permukaan laut, medan menuju Bukit Teletabis di puncak Gunung Prau tidaklah sulit dan cukup ramah bagi para pendaki baru. Meskipun tidak terlalu tinggi, suhu di kawasan puncak Gunung Prau bisa dikatakan ekstrim, yaitu pada kisaran 3-6 derajat Celcius di jalur pendakian, sedangkan di puncak bisa mencapai 0 derajat Celcius. Bukit Teletabis di puncak Gunung Prau menjadi pemandangan favorit para pendaki. Bukit ini merupakan kumpulan-kumpulan bukit kecil yang terletak di puncak Gunung Prau. Menariknya, di sini kita dapat berfoto di setiap sudut-sudut pemandangan bunga daisy dan Bukit Teletabis. Rerumputan yang rimbun dengan kontur tanah yang landai dan berbukit terlihat seperti dunia Teletabis. Di puncak perbukitan yang landai dan bergunung-gunung ini banyak terdapat area datar yang bisa dijadikan sebagai bumi perkemahan. Saat musim kemarau, Bukit Teletabis Gunung Prau ini sangat indah. Jalan di antara punggungan. Nih. Aduh. Jalan di punggungan. Aduh. Manjatnya. Berdiri di Bukit Teletabis Gunung Prau akan membuat kita merasa lebih dekat dengan alam dan mengagumi ciptaan Tuhan. Udara di sini terasa sangat dingin, tetapi tidak akan bisa menyurutkan niat kita untuk berlama-lama menikmati panorama yang menakjubkan. Setelah kita mengeksplor puncak-puncak ataupun Bukit Teletabis dan beberapa keindahan-keindahan bunga daisy, kita memilih untuk beristirahat sejenak di salah satu Bukit Teletabis dengan menyaksikan panorama Gunung Sindoro Sumbing, Merbabu, Merapi, Telomoyo yang terlihat cukup jelas. 3 jam kita mengeksplor kawasan puncak dan Bukit Teletabis. Rupanya perut tidak bisa kompromi dan kita harus masak untuk mengisi logistik yang ada dalam perut kita. Babi terlewati, tapi kan dek motong. Memasak adalah kegiatan yang paling menyenangkan saat pendakian. Di sanalah kita bisa berkreasi, memasak
memasak apa yang kita bawa, bahan-bahan yang telah kita siapkan sebelumnya. Omelet ya. Omelet ngawur. Masak omelet telur. Bahan makanan yang kita bawa tentunya ringan, efisien, Nasi kalau di simpel saat kemah kita bawa. jadi kalau masak Tentunya bahan makanan tersebut juga harus bisa menyuplai energi saat kita melakukan pendakian, karena energi sangatlah penting saat kita melakukan sebuah pendakian. Tidak terlalu sulit saya memasak di gunung. Berbekal dengan pengalaman, hobi maupun kegemaran saya dengan masakan, saya bisa menyiapkan beberapa menu sekaligus saat kita makan di puncak gunung. Tidak hanya mie instan saja, tapi saya memasak beberapa jenis makanan. sop sayur. Ini bawang udah masuk, bawang putih. Ini orang rumah nih ketawa nih. Kira aku nggak bisa masak. Bisa balik kita ke papa. Ada yang salah masak. Oke, ini hasil masakan saya. Nasi gunung, wah, sarden, tahu, kemudian omelet telur spesial bawang bombay, kemudian ada sayuran sup, mantap. Kita prasmanan nih, oke? Sarden, sop. Kecil banget buat makan kita ini, kayak mainan. Setelah kami merasa cukup puas untuk mengeksplorasi kawasan puncak Gunung Prau, kita turun menggunakan jalur yang seperti berangkat, yaitu jalur Dieng. Kita pulang, Ut. Kita lewat jalur yang kemarin berangkat, jalur Dieng. Semoga cuacanya bersahabat sampai bawah. Kayak kemarin waktu berangkat, kemarin pas berangkat ya hujannya. Alhamdulillah tadi pagi kita dapat sunrise keren, kemudian view gunung juga Sindoro Sumbing, hampir 7 gunung tadi terlihat ya, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Gunung Andong, Telomoyo, kelihatan semua tadi, keren pokoknya. Bahkan kemarin jam 5 sore kita lihat sekawanan babi hutan gede-gede banget ya. Nah ini kan tapak-tapaknya babi tuh. Nah tapak-tapak babi cari makan, cari cacing. Nah ini kawasan jalur ke Dieng dari ini daerah apa namanya? Telaga Wulung ya? Telaga Wulung ya? Telaga Wurung. Nah, ini bukit sabananya. Kabut turun. Kabut turun. Semangat, Ut. Makan enak tadi kan? Aku tuh udah bangun jam berapa tuh? Jam 2 aku udah bangun, Ut. Tapi udah bangun. Terus bangun tidur lagi. Alarmnya sih bunyi,
bangun jam 6. Udah sunrise udah bagus banget. Buka tenda, wow, langsung. Tapi alhamdulillah nggak ada badai ya. Ya, alhamdulillah. Keren banget. Ini yang disebut dengan daerah Telaga Wurung, teman-teman nih. Ini ada airnya cuma dikit aja. Kanan kirinya bukit kayak bukit Teletabis. Di daerah Telaga Wurung ada beberapa jenis bunga ya, samanya kayak gini nih. Ini mirip-mirip kayak bunga aster, bunga krisan. Ini endemik sini. Ini dibawa ke turun dia nggak mau berbunga, biarin aja biar banyak. Nah, kemudian ada lagi nih bunga ini. Ini juga banyak. Ada yang pink, ya kan? Ada yang pink, ada yang putih, banyak banget. Tadi lihat Jalan sebelah dari sana ada yang Telaga kuning Wurung juga. sampai Sunrise Camp datar didominasi savana yang luas dihiasi bunga desi yang memanjakan mata. Jika cuaca panas, hanya ada sedikit pepohonan untuk berteduh di jalur ini. Semuanya terbuka dan luas. Di puncak Gunung Prau tidak terdapat mata air. Maka dari itu, teman-teman semuanya harus diperhatikan saat membawa air. Jumlahnya dan berapa banyak yang harus kita bawa. Karena air itu sangat penting. Jika kita kekurangan air, maka kita akan mengalami dehidrasi saat kita melakukan pendakian. Sebelah timur nih. Bawalah air yang cukup dan coba manajemen air dengan baik untuk masak, untuk minum, dan keperluan yang lainnya. Kemampuan manajemen air minum ini penting buat kita kuasai, apalagi kalau kita berniat mendaki gunung yang tak punya sumber mata air sama sekali, seperti di Gunung Prau kali ini. Kita harus membawa stok air yang cukup dari titik mulai pendakian. Paling enggak satu orang minimal bawa 4,0 liter air. Setelah kita beristirahat sejenak, perjalanan kita lanjutkan melintasi jalur yang terdapat banyak sabana di daerah Telaga Wurung menuju pos 2 jalur Dieng. Lanjut, Ut. Dari Telaga Wurung kita lanjutkan menuju puncak Gunung Prau, kemudian masuk ke pos 2. Jalur di sini cukup menanjak, Mas Saud ada beberapa dengan beban yang titik-titik yang landai. lumayan. Tapi aman. Teman satu ini memang luar Bawa tapak biasa. komando. Powernya dan energinya juga luar biasa. Mengangkat keril dari awal sampai turun pun dia bawa sendiri. Tuh atas puncak tuh. Puncaknya perahu.
Aduh. Puncak kita ini. Puncak. Wonosobo Dieng itu. Sama masuk ke pos 2. Arah dari turun. Di pos 2 kita rasa ya, Ud. Siap. Tadi kan udah masak, Ud. Masih banyak, kita makan lagi tuh. Lapar. Kenapa? Enggak. Wih, mantap, Ud. Mana, Ud? Kenyang. Apapun. Saya putar. Nah, naik gunung tuh harus kenyang, Ud. Enggak lari, jangan lari ah. Jangan lari, bro. Wah, bahaya. Bawa sampah ini. Naik gunung tuh harus bawa sampah. Turun, jangan sampahnya dibuang di gunung, plastikin. Saat perjalanan dari pos 2 menuju ke base camp, kita menjumpai yang disebut kawasan akar cinta, karena akar-akar pohon pinus ini saling kait-mengkait satu sama lain. Oke sahabat semuanya, demikian cerita perjalanan saya, semoga menginspirasi dan bye, ketemu di perjalanan selanjutnya.